Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mu'alal Hifni, NIM 34 akan memaparkan tentang hasil diskusi kami ya tentang bukunya ini Business Process Management Concept Language and Architecture. Nah, di sini dalam buku ini kami punya tugas untuk membahas pada part 2-nya atau bab 2-nya tentang Business Process Modeling. Ada 11 poin yang akan kita bahas dalam bab 2 ini. Oke, mari kita bahas satu-satu. Oke, mari kita bahas subbab pertama, yaitu tentang model konseptual dan terminologi. Proses bisnis terdiri dari aktivitas yang pelaksanaannya terkoordinasi secara nyata di beberapa tujuan bisnis. Aktivitas ini dapat berupa aktivitas sistem, antar pengguna aktivitas tindakan, atau aktivitas manual. Kegiatan manual tidak didukung oleh sistem informasi, contohnya adalah pengiriman parcel ke mitra bisnis. Aktivitas interaksi pengguna melangkah lebih jauh. Ini adalah diakibatkan oleh istilahnya itu adalah knowledge user, knowledge worker atau pekerja pengetahuan yang menggunakan sistem informasi. Tidak ada aktivitas fisik yang terlibat. Contohnya adalah dari aktivitas interaksi manusia adalah memasukkan data pada file klaim absensi di lingkungan call center. Sejak manusia menggunakan sistem informasi untuk melakukan akses ini, aplikasi dengan antar penggunanya yang sesuai wajah harus ada di tempat untuk memungkinkan pekerjaan yang efektif. Aplikasi ini perlu terhubung ke sistem informasi back-end yang menyimpan data yang dimasukkan dan membuatnya tersedia untuk digunakan di masa mendatang jika dibutuhkan. Beberapa aktivitas yang dilakukan selama berlakunya bisnis proses ini bersifat manual, tetapi perubahan status dimasukkan dalam bisnis sistem manajemen proses melalui aktivitas interaksi pengguna. Begitulah gambaran mengenai model konseptual dan terminologi ini. Oke, untuk subbab kedua tentang konsep abstraksi. Untuk menjelaskan kompleksitas dalam manajemen proyek, dibutuhkan abstraksi konsep yang berbeda. Dalam computer science, konsep abstraksi dipisah berdasarkan level modelnya. Dari level instance ke level meta model yang dilambangkan melalui abstraksi horizontal. Dalam abstraksi horizontal, subdominan masih harus diselidiki secara terpisah. Konsep abstraksi ini disebut dengan konsep abstraksi vertikal. Jadi di subbab kedua tentang konsep abstraksi ini kita akan membahas tentang abstraksi horizontal dan abstraksi vertikal. Apa itu abstraksi horizontal? Abstraksi horizontal mengidentifikasi serta menjelaskan mengenai manajemen objek group, level meta model, level instan, dan level instan ini dalam urutan bottom up. Jadi bottom up dari bawah ke atas. Dimulai dengan level instan. Tingkat instalasi ini mencerminkan entitas konkret yang terlibat dalam bisnis proses kegiatan yang dilaksanakan, nilai konkret dan sumber daya dan yang mewakili tingkat instan. Oke, mari kita lihat diagram di sini yang menjelaskan tentang abstraksi horizontal. Ini merupakan diagram yang membahas tentang abstraksi horizontal, yang mana dia dari bottom up dari bawah, itu tentang dari level instance, dari level instance ke model, ke meta model, dan meta model. Dan di sini ada annotation yang mana berhubungan dengan model dan meta model. Model diekspresikan dalam meta model yang berhubungan dengan notasi. Nih, modelnya diekspresikan dalam meta model yang berhubungan dengan notasi. Sering kali bersifat grafis. Dalam pemodelan data, metamodel relasi entitas mendefinisikan tipe entitas, tipe hubungan, dan hubungan di antara keduanya. Notasi grafis tipikal dari metamodel yang berhubungan dengan entitas. Hubungan entitas adalah persegi panjang untuk jenis entitas dan untuk tipe hubungan yang dihubungkan dengan garis. Oke, itu penjelasan tentang
abstraksi horizontal. Kemudian untuk yang kedua tentang abstraksi vertikal. Abstraksi vertikal adalah di mana subdominan pemodelan yang berbeda diidentifikasi. Ini merupakan contoh gambar yang akan mewakili abstraksi vertikal, di mana ada proses modeling yang berkaitan dengan function modeling, information modeling, organization modeling, dan IT landscape modeling. Apa itu? Kita akan memaparkan apa penjelasan dari keempat ini. Yang pertama, function modeling atau pemodelan fungsi. Pemodelan function di sini menyelidiki unit kerja yang sedang diberlakukan dalam konteks proses bisnis. Itu yang kedua tentang information modeling, mencakup investigasi dan representasi data yang tepat dalam proses bisnis. Hal ini sangat penting karena keputusan yang dibuat selama proses bisnis bergantung pada nilai data tertentu. Itu yang ketiga tentang organization modeling, merupakan representasi yang tepat dari struktur organisasi sebuah perusahaan. Aktivitas dalam proses bisnis kemudian bisa terkait dengan peran atau departemen tertentu dalam organisasi. Itu yang ketiga, yaitu terakhir IT landscape modeling, yaitu sistem informasi, hubungannya, dan antarmuka pemrogramannya. Perlu diwakili untuk menggunakan fungsionalitas yang disediakan oleh sistem informasi. Nah, untuk subbab 2 ini yang penting ini di sini tentang abstraksi horizontal dan abstraksi vertikal. Dan untuk subbab ketiga, dari fungsi bisnis ke proses bisnis. Dekomposisi fungsional adalah representasi perusahaan berdasarkan proses bisnis yang menggambarkan fungsi-fungsi yang dijalankan tanpa memperhatikan cara kerja perusahaan. Teknik dekomposisi fungsional adalah memecah fungsi bisnis ke tingkat atas menjadi fungsi-fungsi yang lebih kecil dan lebih rinci pada aktiviti proses bisnis operasional. Contohnya itu seperti di sini. Di sini tuh yaitu dari untuk bisnis, fungsi bisnis. Di sini dari value system ke value chain baru ke fungsi bisnis. Dan untuk contohnya itu yang dari suatu bisnis besar ke bisnis yang lebih kecil dan rinci itu pembagiannya seperti ini, dari enterprise A ke kemudian ada operasionalnya, dan kemudian ada marketing and sales. Di sini marketing and salesnya ada yang lebih kecil darinya, yaitu order management. Di bawah order management ada get order dan check order dan seterusnya. Itu mengenai fungsi bisnis. Contoh untuk penjelasannya, contoh dekomposisi fungsional sebuah chain value di sini. Misalnya di enterprise A memiliki jalur fungsi tertentu dalam fungsi yang seperti yang saya sebutkan tadi. Jadinya yang dari besar ke kecil dan lebih rinci. Jadi kesimpulannya, di dalam fungsi bisnis dapat tersusun atas beberapa sub fungsi bisnis yang saling memiliki keterkaitan. Biasanya subfungsi mempunyai tugas yang lebih detail dan lebih rinci terhadap satu hal atau simbol persegi panjang yang membuat disebut dengan activity. Jadinya semakin bawah, semakin kecil itu akan semakin rinci dan dia mengerjakan hanya satu hal yang mana lebih rinci dari yang lebih atasnya. Untuk yang kedua, ini ada bagan diagram untuk bisnis proses. Jadi kan judulnya dari fungsi bisnis ke bisnis proses. Sedangkan untuk diagram yang kedua yaitu bisnis proses, yang dimulai dari bisnis function baru ke bisnis proses dan ke activity. Sebagai contoh misalnya subfungsi atau activity analysis order, simple check, dan pemeriksaan lanjutan advanced check. Ada di sini. Nih, ada tiganya. Saling terkait satu sama lain dengan batasan eksekusi. Jadinya saling terkait, namun ada pembatasan eksekusi dari masing-masing dari ketiga ini. Proses bisnis dimulai dengan menganalisis pesanan, analisis order, lalu melakukan pemeriksaan sederhana, bisa disebut simple check, atau pemeriksaan lanjutan bisa disebut dengan advanced check, tergantung pada keputusan yang dibuat selama proses eksekusi. Proses ini memiliki acara awal khusus dan acara akhir khusus. Proses bisnis dimulai setelah acara mulai terjadi. Kemudian setelah selesai acara akhir terjadi.
Untuk tambahannya di sini ada proses bisnis yang terkait dan tampilan tingkat tinggi. Gambar ini mencontohkan sebuah proses bisnis dengan fungsi bisnis, resep, penerimaan request yang diwujudkan dengan fungsi bisnis lainnya. Peristiwa awal dan akhir proses bisnis saling terhubung sehingga batasan pengurutan eksekusi dari fungsi bisnis dapat direalisasikan. Setelah proses bisnis yang terkait dengan resep request yang tadi diproses, itu menghasilkan acara akhirnya. Acara akhir ini merupakan sinyal untuk memulai proses bisnis kedua atau proses bisnis selanjutnya. Terakhir adalah kuota disiapkan dan proses bisnis selesai. Oke, itu untuk pembahasan inti dari subbab yang ketiga dari fungsi bisnis ke proses bisnis. Dan untuk subbab selanjutnya yaitu subbab 3 ke 4 tentang activity model dan activity instance. Di sini kita bisa melihat sebuah diagram yang pertama di sini ada bisnis proses fungsi bisnis, ada activity model dan ada activity instance. Sesuai dengan judulnya itu activity model dan activity instance. Jadinya dari activity model ke activity instance. Di sini yang termasuk activity model yaitu ini get order, check order, dan di sini ada 3 yaitu analysis order, simple check, dan repeat check. Dan yang termasuk dari activity instance yaitu ada lanjutan dari pecahan yang 3 ini. Activity model mendistribusikan sekumpulan aktivitas instan secara analogi mirip dengan proses model yang menggambarkan sekumpulan contoh proses pembahasan sebelumnya di subbab sebelumnya. Activity model dapat diekspresikan dalam bentuk diagram atau yang lain, misalnya dengan teks biasa atau dengan beberapa spesifikasi formal dan diferensikan ke komponen yang mengimplementasikannya. Sedangkan untuk activity instance mempresentasikan pekerjaan nyata yang dilakukan selama bisnis proses berlangsung. Setiap activity instance selama prosesnya berada dalam keadaan yang berbeda-beda. Keadaan tersebut dapat direpresentasikan oleh diagram transisi berikut. Jadinya ketika activity instance dibuat itu memasuki keadaan awal di sini. Kemudian akan terjadi proses inisialisasi yang mana itu menandakan setelah diinisialisasi menandakan akan proses dimulai. Setelah proses diizinkan dimulai, kemudian siap melakukan tugas. Nah, di sini proses tugasnya ketika setelah melakukan siap dia akan dijalankan. Kemudian di sini statusnya yang sebelumnya not terminated menjadi terminated. Setelah terminate itu kemudian di tugasnya tersebut selesai atau di sini dibilang terminated. Namun ada kondisi lain ketika setelah inisialisasi itu tidak siap atau ada beberapa kondisi yang sehingga bisa di skip dan nanti status akhirnya itu skip, tidak dijalankan. Untuk pada pengaplikasiannya sebenarnya activity instance lebih kompleks daripada yang di atas. Kenapa kompleks? Karena di dalamnya ada state seperti disabling, enabling, suspending, running, undoing, dan lain-lain. Contoh diagram yang lebih kompleks itu seperti berikut. Ini dia. Bisa di zoom. Nah. Ini merupakan diagram yang lebih kompleks dari yang di atas. Tadi yang cuma 2 kemungkinan, yaitu dijalankan atau di skip. Ini merupakan diagram yang lebih kompleks. Mungkin itu gambaran tentang activity model dan activity instance. Intinya itu perbedaannya di sini. Activity model, activity instance itu lanjutan yang lebih rinci dari activity model yang mana tugasnya itu ada yang ini. Nah, ada analisis order yang mana itu ada perinciannya lagi dan ada ininya. Oke. Untuk subbab selanjutnya, subbab 3 ke 3.5 itu subbab kelima tentang proses model dan proses instance.
Oh, tadi tentang apa namanya tadi itu tentang activity model, activity instance. Ini tentang proses modal dan proses instance. Apa itu proses model? Proses model atau model proses adalah representasi dari bisnis proses di mana ia hanya berfokus pada tujuan pelaksanaan suatu proses bisnis tanpa memperhatikan aspek teknikal dan organisasi. Untuk membuat suatu pemodelan dimulai dengan melakukan identifikasi konsep pertama yang akan direpresentasikan. Menggunakan meta modeling materi sebelumnya, model-model dalam suatu proses diidentifikasikan sebagai berikut. Nah, di sini ada proses model yang mana adalah node, edge, dan di node ini ada activity model, event model, dan gateway model. Proses model merupakan blueprint atau cetak biru dari suatu proses. Edge ya, yaitu suatu tepi atau garis terarah yang menunjukkan hubungan antara beberapa node pada model tertentu. Sedangkan node suatu titik yang merepresentasikan activity model, event model, ataupun gateway. Di sini ada 3, yaitu activity model menggambarkan unit kerja pada suatu proses bisnis, event model menggambarkan suatu keadaan, sedangkan gateway mengekspresikan counterflow. Untuk lebih jelasnya di sini ada contohnya. Nah, ini adalah contohnya kondisi awalnya. Ini notasi tersebut merupakan bisnis proses modelan atasan BPMN. Adapun penjelasan berikut. Event model dipresentasikan dengan lingkaran. Ini event model ketika inisiasi awal dimulai. Kemudian masuk ke activity model dipresentasikan dengan persegi panjang. Ini yang persegi panjang ini adalah activity model, getan-getannya. Dan ini adalah gateway model dipresentasikan dengan bujur. Ada kemungkinan gateway itu kayak if ada 2 perjalanan gitu. Dan ada edge yang dipresentasikan dengan garis yang menghubungkan garis node. Nah, jadi ini namanya event, ini namanya activity model, ini 3, yang ini namanya gateway, garis-garis ini namanya adalah edge. Itu yang kedua itu proses instance. Proses instance bisa diartikan sebagai sampel nyata dari suatu proses model. Proses instance terdiri dari sejumlah activity instance, event instance, dan juga gateway instance. Jika digambarkan dalam diagram meta model, hubungan instance proses dan model proses sebagai berikut. Ini ada proses instan yang berhubungan dengan proses model, yang mana dari keduanya mempunyai kerincian yang saling terhubung. Ada node instan, node, edge. Di modelnya ada ini merupakan struktur dari keduanya. Terdapat kelas tambahan untuk instant proses dan instant node yang merupakan generalisasi instant activity, kejadian, dan instant gerbang. Ada hubungan one to many antara masing-masing konsep tingkat model di tingkat instant. Selain itu, instant juga bisa digambarkan dengan event diagram sebagai berikut. Ini adalah gambar lain dari yang seperti yang tadi di atas. Itulah tentang materi tentang proses model dan proses instance. Oke, untuk sebab selanjutnya proses interaksi. Proses bisnis berada dalam suatu organisasi karena perusahaan bekerja sama dalam satu sama lain. Penting untuk mempertimbangkan interaksi antar perusahaan karena semua kegiatan yang dilakukan perusahaan adalah bagian dari satu proses bisnis. Interaksi antara proses perusahaan dapat dijelaskan dengan interaksi proses bisnis perusahaan tersebut. Interaksi ini biasanya terjadi dalam gaya peer-to-peer, mengikuti koreografi proses yang disepakati. Untuk contohnya ada di gambar ini, diagram ini, di mana ada sebuah reseller dan ada sebuah perusahaan yang mana saling terkait. Perusahaan ini melakukan sebuah order, kemudian dari resellernya menerima sebuah ordernya, kemudian di sini dia mengirimkan invoice, kemudian si perusahaan menerima invoice-nya. Setelah melakukan invoice, dia settle invoice atau mengirim pembayaran. Di sini dia menerima pembayaran. Si resellernya mengirim produknya dan di ini menerima produknya. Jadinya antara penerimaan jumlah tagihan dan tagihan itu dan penerimaan produk itu bisa digambar dalam sebuah gateway.
Contoh proses yang berinteraksi dapat divisualisasikan secara memadai oleh diagram peristiwa. Sifat terdistribusi dari proses berinteraksi diwakili dengan memperkenalkan garis horizontal untuk setiap peserta, di mana keadaan itu peserta tampil secara teratur. Untuk mengilustrasikan konsep ini, gambar 32 menunjukkan diagram peristiwa dari satu interaksi proses tentu berdasarkan model proses yang berinteraksi ditunjukkan pada gambar selanjutnya. Jadinya gambar ini tuh bisa digambarkan dengan di dalam kegiatan diagram kegiatan tentang interaksi proses. Inti dari pembahasan kita itu ada di sini. Jadinya garis horizontal ini mewakili setiap waktu urutan pelaksanaannya. Sama ya seperti yang tadi, cuman berbeda bentuk diagramnya. Untuk penjelasannya sama seperti yang tadi. Pertama dia melakukan sebuah order, menerima order, mengirim jumlah pembayaran, menerima berapa pembayarannya, mengirim pembayaran, menerima pembayaran, mengirim produk, dan menerima produk. Sama, cuman dalam bentuk diagramnya yang berbeda. Diagram menunjukkan garis, untuk penjelasan diagramnya di sini. Diagram menunjukkan garis waktu pembeli dan pengecer. Ini abstrak dari peristiwa tentang pengajuan, mengaktifkan, memulai, dan mengakhiri kegiatan. Sebaliknya ini berkonsentrasi pada diagram pesan. Setiap pesan mengirim acara ditandai dengan contoh aktivitas selama pengiriman terjadi, dan masing-masing menerima acara ditandai dengan contoh aktivitas selama menerima terjadi. Oke, untuk pembahasannya mengenai proses interaksi itu cuma itu, yang intinya itu ada di sini. Itu bentuk ininya. Jadinya setiap garis horizontal ini menunjukkan prosesnya dan batas waktunya. Oke, untuk subbab selanjutnya tentang model proses data. Dasar dari proses bisnis adalah data. Sistem manajemen proses bisnis mampu mengontrol transfer data yang dihasilkan dan diproses selama penerapan proses bisnis. Sistem ini berperan secara eksplisit mewakili data, tipe data, dan kebutuhan antara kegiatan proses bisnis. Pemodelan data. Pemodelan data merupakan inti dari proses perancangan basis data. Ini perancangan data itu inti dari pemodelan data itu inti dari perancangan basis data. Pendekatan entity relationship digunakan untuk mengklasifikasi dan menata data dalam lingkup aplikasi tertentu. Ini merupakan tingkat MOF atau Meta Object Facility pemodelan data. Dalam metamodel, hubungan entitas, tipe entitas, atribut, dan relationship perlu diwakili dengan notasi simbol tertentu. Contohnya ada di sini. Jadinya ini oval ini merupakan atribut, dan persegi panjang ini entitas, sedangkan yang belah ketupat ini relationship. Ini merupakan simbol-simbol yang perlu diingat. Pemodelan data merupakan dasar untuk integritas data heterogen. Integrasi data dapat diwujudkan dengan pemetaan antara tipe data. Misal, aplikasi berjalan dalam database A dan database B, sehingga sistem memiliki tabel berbeda, customer service A dan customer service B. Kasus yang kedua, CNAME adalah atribut tabel customer A, mengacu pada nama pelanggan, sedangkan CUSN adalah atribut yang sama namun pada tabel customer B. Untuk kasus yang ketiga, untuk integrasi kedua tabel, atribut perlu dipetakan, maka customer A dan CNAME dipetakan ke customer B CUSN. Untuk yang kedua, pola data flow. Pada pola data flow berperan menata masalah terkait penanganan data dalam manajemen proses bisnis. Pola data flow workflow merumuskan karakteristik penanganan data dalam proses bisnis dan diatur sesuai spesibilitas data, dimensi, interaksi data, transfer data, perubutan atau routing berbasis data. Pola data workflow yang paling penting mengenai visibilitas data adalah sebagai berikut. Teks data, objek yang tawakal untuk suatu aktivitas tertentu tidak terlihat oleh aktivitas lain.
Yang kedua, blok data. Objek data terlihat oleh semua aktivitas proses tertentu. Tiga, flow data. Objek data terlihat oleh semua aktivitas sistem suatu manajemen proses bisnis, tetapi akses dibatasi sistem manajemen tersebut. 4. Environment data. Objek data adalah bagian dari lingkungan eksekusi proses bisnis, dapat diakses oleh kegiatan proses selama pemberlakuan proses. Itulah inti dari pembahasan tentang modeling proses data. Oke, untuk subbab selanjutnya itu tentang modeling organization. Mekanisme formal pengelolaan suatu organisasi yang menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Dalam mekanisme tersebut, erat hubungannya dengan pengalokasian sumber daya pekerja dengan ditambah tugas agar terjadi koordinasi pekerjaan di antara personal suatu perusahaan. Untuk memenuhi ini, sistem harus dilengkapi dengan informasi tentang struktur organisasi, 4 proses bisnis akan dijalankan. Nah, di sini ada 8 jenis. Yang pertama yaitu direct allocation. Apa itu direct allocation? Yaitu pengalokasian tugas kepada sumber daya satu orang atau lebih yang dialokasikan secara langsung. Jadinya si atasan menunjuk nih pada bawahannya siapa yang akan ditunjuk. Tugas itu bisa disebutkan satu atau dua orang atau lebih. Yang kedua, role based allocation. Role based allocation yaitu pengalokasian tugas kepada sumber daya dengan peran role yang sesuai, spesifik pada satu peran maupun lebih. Satu peran atau lebih. Jadinya suatu tugas, kalau ada tugas nanti yang ditunjuk itu yang melakukan tugas itu ya tergantung pada basic yang dia bisa, skill, kemampuan yang dia bisa, role yang dia bisa. Yang ketiga, different allocation, pengalokasian tugas pada sumber daya apabila sumber daya telah tersedia. Jadinya kalau tugasnya ada, nanti sumber dayanya ada, maka tugas itu akan diberikan langsung kepada dia. Itu yang keempat, authorization, pengalokasian tugas kepada sumber daya dengan hak istimewa. Jadinya si atasan bebas memilih siapa saja yang akan mengerjakan tugas itu. Untuk yang kelima, separation of duties, pengalokasian dua tugas berbeda kepada dua sumber dan daya yang berbeda. Jadinya ada dua tugas yang ditunjuk kepada bawahannya. Dua yang melakukan tugas itu adalah dua orang yang berbeda, tidak boleh sama. Itu yang selanjutnya tuh cascading handling. Pengalokasian seperangkat tugas-tugas pada satu kasus kepada sumber daya. Jadinya kalau ada tugas itu diberikan kepada sumber daya itu. Jadinya kalau ada satu kasus ya kasus yang menyelesaikannya. Itu yang selanjutnya history based allocation, pengalokasian tugas kepada sumber daya yang memiliki paling banyak pengalaman dengan tugas upah. Semisal ada seorang pekerja atau karyawan yang telah melakukan tugas tersebut sering, nah jadinya atasannya akan memberikan dia karena dia sesuai dengan pengalaman sebelumnya. Yang ke-8, organization allocation, pengalokasian tugas kepada sumber daya berdasarkan posisinya pada organisasi serta relasinya dengan sumber daya lainnya. Jadinya dilihat juga pengalaman dan dilihat juga posisinya di dalam organisasi tersebut. Untuk itu dia akan memberikan tugas tersebut. Nah, begitulah gambaran tentang modeling organization ini. Oke, untuk bab selanjutnya tentang modeling operation. Klasifikasi aktivitas dalam proses bisnis diperkenalkan pada gambar 1 ini. Terdiri dari sistem activity, user interaction activity, dan manual activities. Sistem activity melakukan rekapitulasi oleh software sistem tanpa user interaction. User interaction activities membutuhkan keterlibatan manusia. Manual activities tidak melibatkan penggunaan sistem informasi. Bagi ini membahas bagaimana aktivitas yang direalisasikan oleh software dapat dimodelkan secara konseptual. Level abstraksi yang sama berlaku untuk penilaian perspektif profesional sebagai penilaian perspektif lain. Pada level metamodel, bahasa definisi interface berada, mereka menjelaskan definisi interface khusus di tingkat model, tingkat intens yang menjalankan kode perangkat lunak yang dikategorikan. Di dalam bab ini intinya itu di sini.
itu ada sebuah diagram service enabling close gap between technical infrastructure business process. Jadinya ada service antara technical infrastructure dan business process, mana ada activity, service, software layer, dan technical infrastructure layer. Pada activities ini ada baik contohnya itu ada analysis order, dan di bagian service-nya ada analysis order service, yang mana nanti di bawahnya itu ada software layer. Di bagian dari analysis order service ini ada order, ada ini, ada software layer-layernya. Kemudian di bagian technical infrastructure itu ada hardware 1, 2, dan node-node lainnya. Service oriented computing juga memfasilitasi pengikatan dinamis layanan ke aktivitas proses bisnis tertentu. Situasi ini direpresentasikan dalam model konseptual dari lapisan-lapisan ini oleh hubungan banyak ke banyak, many to many, antara aktivitas dan layanan. Ini berarti bahwa aktivitas tertentu dapat diwujudkan dengan berbagai layanan. Konsep lanjutan dalam rekayasa layanan memfasilitasi pengikatan dinamis aktivitas bisnis ke layanan pada saat berjalan, memberikan potensi untuk meningkatkan toleransi kesalahan dengan memilih dari serangkaian layanan yang memungkinkan. Layanan saat ini sedang beroperasi. Itu gambaran yang lebih rinci disajikan pada gambar 31 yang setelahnya nanti, di mana middleware integrasi aplikasi perusahaan secara eksplisit ditampilkan. Dua sistem lawas menyediakan fungsionalitasnya melalui middleware integrasi aplikasi perusahaan untuk masing-masing sistem ini. Disadari adaptor yang menyembunyikan heterogenitas sistem lama dari level yang lebih tinggi. Tapi ada juga sistem perangkat lunak yang ada tidak memerlukan lapisan middleware integrasi aplikasi perusahaan. Jadinya untuk yang di sini ada middleware-nya nanti di sini, yang mana middleware ini middleware ini nanti fungsinya itu ketika menghubungkan beberapa aplikasi yang berbeda, namun ada fungsi yang bisa sama, itu dijembatani oleh middleware ini. Seperti di sini. Oke. Sekian pembahasan tentang modeling operation. Oke, untuk sebab selanjutnya tentang business process flexibility. Fleksibilitas dapat dianggap sebagai kekuatan pendorong utama di balik manajemen proses bisnis, baik pada tingkat organisasi di mana proses bisnis strategis diselidiki, dan pada tingkat operasional di mana alur kerja interaksi manusia dan alur kerja sistem berada pada konsep penting untuk mewujudkan proses bisnis. Proses bisnis adalah objek yang membutuhkan kemampuan adaptasi dan mudah berubah. Bisnis proses yang fleksibel penting untuk mengetahui perubahan pasar dengan cara yang efektif. Sini ada 3 subbab inti. Pertama, representasi proses eksplisit. Manajemen proses bisnis dibuat untuk menyempitkan jarak antara tujuan bisnis dan realisasinya. Cara utama untuk menyediakan fleksibilitas adalah melalui representasi eksplisit dari proses bisnis di tingkat yang berbeda. Notasi grafik baik digunakan untuk mendukung komunikasi tentang operasional proses bisnis di antara stakeholder yang berbeda terlibat dalam desain dan realisasi bisnis proses. Fleksibilitas dicapai dengan perubahan pada tingkat modal proses bisnis yang segera diterjemahkan ke dalam proses bisnis yang sebenarnya. Contohnya di sini. Ini contoh dari proses bisnis yang mana ada store order, check inventory, order toko, kemudian stoknya dicek, terus mengirimkan jumlah pembayaran, menerima pembayaran, melakukan pembayaran, pengiriman barang dan selesai terima di arsip. Namun di sini masih bisa diagram ini bisa diperbarui dengan cara di sini. Yang untuk contoh dari model proses bisnis yang baik, di sini dilakukan ada gateway. Jadinya diproses persiapan shipment itu, dan
safeguard itu bisa dalam satu alur dan dengan signing points bisa dibuat gateway seperti itu. Yang kedua tentang pemodelan organisasi. Pemodelan aspek organisasi juga memberikan fleksibilitas dalam manajemen proses bisnis. Fleksibilitas dalam model organisasi dapat dicapai dengan menetapkan peran untuk memproses aktivitas dan tidak spesifik individu. Dengan mengaitkan peran dengan model aktivitas pada waktu desain dan peran pemetaan pada personal yang terampil, kompeten, dan tersedia untuk melakukan aktivitas pada waktu berjalan. Fleksibilitas ditingkatkan karena perubahan dalam struktur personalia organisasi tidak mempengaruhi proses bisnis. Contohnya, bisnis proses dengan perannya di sini. Ada clerk, ada manager, yaitu yang terkait di request, analisis request, kemudian melakukan proposition, dan finalis decision dilakukan oleh si manajer, sedangkan 3% dilakukan oleh si clerk. Dan untuk gambarnya di sini bisa di bisnis proses dengan kerja ahli. Jadinya si clerk ini ada dari masing-masing tugas ini dilakukan oleh masing-masing ahlinya. Kemudian nanti manajer melakukan finalization decision. Begitu, berbeda dengan yang ini. Kemudian ada lagi bisnis proses dengan pekerja ahli yang berhubungan dengan clerk. Jadinya di sini yang berhubungan dengan saya Charles. Charles itu melakukan 3 tugas ini dan tetap final decision-nya adalah si Jen. Kemudian jenis yang ketiga, pemilihan mitra bisnis dalam proses. Kemudian aspek organisasi dalam manajemen proses bisnis dapat diperluas ke mitra bisnis yang penting dalam konteks proses bisnis ke bisnis. Bisnis to bisnis. Pertimbangan koreografi proses bisnis dengan banyak mitra bisnis masing-masing memainkan peran tertentu dalam koreografi. Jika ada peran pengirim ditentukan sesuai dengan persyaratan umum pengirim barang, dapat diikat perusahaan tertentu yang melakukan pekerjaan itu. Fleksibilitas tambahan diperoleh karena organisasi yang berpartisipasi dalam koreografi tidak tertanam tapi diakhiri tingkat model. Seperti contohnya di sini. Ketika customer melakukan order, dia merequest supplier info, merequest ke suppliernya apakah infonya gimana, ada barang atau tidak. Kemudian di broker ini menerima info itu, kemudian mengirim infonya, si customer menerima, kemudian setelah dia menerima ada barang, kemudian dia memesan, di supply ini akan menerima pesanan tadi, kemudian melakukan pesanan, prosesnya, kemudian mengirim pesanan itu, kemudian si customer menerimanya. Ini adalah partner bisnis yang dipilih menggunakan broker. Jadinya ini contoh dari proses model bisnis. Itu yang terakhir di sebab ini terbakat antarmuka standar. Sebuah cara lain yang fleksibel dalam melakukan manajemen proses bisnis. Dalam konteks manajemen proses bisnis, perangkat lunak antarmuka terstandar sangat penting dalam algoritma sistem dan juga alur interaksi manusia. Karena keseluruhan struktur proses dapat dipisah dari pelaksanaan kegiatan tertentu yang diwujudkan oleh perangkat lunak. Jadi ini yang melibatkan sistem yang mana akan mempermudah proses. Ini contohnya, yaitu proses bisnis menggunakan fungsionalitas sistem ERP untuk memberikan aktivitas modal, sedangkan proses bisnis tetap tidak berubah. Proses bisnisnya tidak berubah, namun yang di sini menggunakan sistemnya yaitu sistem ERP. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan yang ini. Oke, sebab selanjutnya yaitu tentang arsitektur dari lingkungan proses eksekusi. Di sini intinya itu ada dua, yaitu model arsitektur sistem manajemen proses bisnis. Di sini ada ketika suatu bisnis proses modeling dibuat, otomatis bisnis proses model repository akan dibuat juga sebagai tempat penyimpanan. Ketika penyimpanan ini ada, nanti di dalamnya itu ada proses engine, yang mana proses engine ini akan berhubungan dengan lingkungan bisnis proses dan service provider. Dan di sini aja penjelasannya. Pemodelan proses bisnis yang ini itu subsistem pemodelan proses bisnis digunakan untuk membuat model proses bisnis yang berisi informasi tentang aktivitas operasinya dan struktur proses bisnisnya. Dan untuk yang kedua yaitu tentang lingkungan tadi itu yang setelah proses bisnisnya ada, penyimpanannya pun ada, yaitu
tempat penyimpanan modal proses bisnis menampung modal proses bisnis yang dibuat oleh komponen pemodalan proses bisnis. Selanjutnya ketika ada si penyimpanan ini, otomatis ada si mesinnya. Mesin proses bisnis bertanggung jawab untuk membuat contoh dan mengendalikan pelaksanaan proses bisnis. Selanjutnya, mesin proses ini berhubungan dengan lingkungan proses bisnis, yaitu lingkungan proses memicu pembuatan instan dan pemberlakuan contohnya proses berdasarkan model proses. Yang terakhir itu penyedia layanan, layanan yang menghosting layanan aplikasi yang memulihkan aktivitas proses bisnis. Terus selanjutnya itu model proses bisnis dan kejadian proses. Di sini sama dengan yang di sebab sebelumnya, yaitu ada inisiasi yang pertama, ada analisis, kemudian ada gateway. Di sini dia akan melakukan simple check atau enggak. Di sini dia men-skip advance check, melakukan simple check, kemudian lagi gateway dan selesai. Yang membedakannya itu adalah ini, ada not ini. Ini yang menggambarkan tentang proses modal dan kejadian si proses instance. Jadinya ketika diinisiasi dilambangkan dengan N1. Proses ini setelah itu otomatis akan dibuat ketika sebuah proses modal ada akan dilambangkan dengan E1. Nah, I1 sampai I6 ini adalah lambang dari inisiasi. Kemudian nanti setiap proses-proses ini akan ada lambangnya, yaitu E2. Kemudian analisis dilambangkan dengan B2. Ini prosesnya di sini, dan dia tanda akhirnya proses tersebut dengan T. Di sini T2. Kemudian mulai lagi dengan B3, diakhiri dengan T3. Nah, untuk yang skipping ini dia akan langsung ke sini. Advance check ini kan di skip, jadinya ada di sini diwakili oleh S5 skipping. Selanjutnya proses pengambilan simple check dilambangkan dengan T4, dimulai prosesnya dengan B4, diakhiri dengan T4, kemudian gateway ini dilambangkan dengan B6, diakhiri dengan T6, dan not terakhir selesai itu dilambangkan dengan F7. Sebenarnya di dalam subbab ini pembahasannya itu tentang pembuatan ini diagram notasinya ini. Terus selanjutnya diagram peristiwa lingkungan pelaksanaan proses bisnis. Sama seperti yang sebelumnya tadi, cuman bentuknya berbeda. Lingkungan proses di sini tuh ada garis-garis yang menunjukkan prosesnya berjalan kemana dan lama waktunya lama waktunya kejadian tersebut. Lingkungan proses bisnis, mesin proses, dan dua penyedia layanan adalah agen yang diwakili dalam diagram peristiwa. Karena pengoperasian komponen pemodalan proses bisnis tidak menjadi fokus perhatian. Komponen model arsitektur ini tidak direpresentasikan sebagai agen dalam diagram peristiwa. Diagram peristiwa contoh yang melibatkan agen lingkungan pelaksanaan proses bisnis ditunjukkan pada diagram ini. Untuk memudahkan presentasi, peristiwa inisialisasi yang terkait dengan instant gateway dihilangkan dalam gambar itu. Jadinya gateway prosesnya itu dihilangkan untuk memudahkannya. Itu diagram kejadian dari bisnis proses lingkungan eksklusif. Itu secara umum di bab ini yang menjelaskan tentang model proses dan kejadian proses serta contohnya itu. Intinya itu yaitu ini ada N, B, T ini yang menandakan mana lambang-lambang yang mewakili sebuah proses. Tuh. Ada N, di sini ada mulai, N1 inisiasi. Oh ya, di sini bisnis modelnya dibuat terus masuk ke proses engine. Nah, di proses engine ini akan melakukan tugas pertama, yaitu analisis order. Analisis order itu dikirim ke service provider. Dilakukan analisis order, kembali lagi setelah selesai kembali di proses engine. Nah, di sini estimasi jadi skip. Ya, tadi skip dari spell check. Kemudian
si proses engine melakukan tugas lagi, mengirimnya ke service provider untuk melakukan simple check, kemudian setelah selesai dikembalikan ke proses engine, nah, dikembalikan ke bisnis proses turunan seperti itu sehingga prosesnya selesai. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga pemaparan saya tadi bisa bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Wabillahi salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.